Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dini Puji Astuti serta ada rekan saya Faris Hadi Madudin dan Tazkia Aulia Novita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di salah satu pondok pesantren di daerah Cibinong, yaitu Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid. Sekarang saya di sebelah saya ada salah satu mudir dari Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid yang bernama Ustadz Muhammad Zahid Ashidik. Insya Allah kita akan sedikit bertanya-tanya tentang bagaimana pembelajaran yang terjadi di sini, bagaimana aktivitas kegiatan anak-anak di pondok pesantren, apa sajakah pelajarannya dan apa saja kegiatannya. Jadi langsung saja Ustaz ya. Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimanakah struktur organisasi atau di bawah lembaga apakah Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid ini? Jadi Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid ini mempunyai beberapa lembaga, yaitu ada Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid, kemudian juga ada SD Tahfidz Ar-Rasyid, TK Tahfidz Ar-Rasyid, dan juga ada Rumah Tahfidz Ar-Rasyid. Kita semuanya dalam satu yayasan dan juga mempunyai pimpinan di atasnya yang selalu mengontrol dan mengawasi kami. Kalau di keadaan pandemi seperti ini, apakah mereka semua lembaga-lembaga tadi masuk atau di online seperti sekolah lain untuk sistem pembelajaran? Untuk di masa pandemi untuk KBM pada saat ini itu yang pulang pergi seperti TK, SD dan rumah tahfidz itu sama seperti di luar belajar yang ada di luar sana, yaitu dengan secara daring. Tapi untuk Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid, karena mereka santrinya yang bermukim di pondok ini, maka mereka juga wajib untuk tetap menetap di pondok dan belajar secara offline seperti biasanya. Alhamdulillah. Oh, berarti khusus untuk yang SMP ya? Iya, SMP. Jadi pondok pesantren itu santrinya mereka yang SMP. Berarti yang SMP mungkin, yang lainnya online seperti yang lain, iya, seperti sekolah-sekolah lain. Terus program belajar yang diterapkan pondok pesantren apa aja sih? Apakah hanya tahfidz saja atau ada yang lainnya? Kalau untuk di pondok pesantren itu, kalau secara perbandingan 70% itu lebih fokus ke tahfidz, 30%-nya itu ke akademik. Jadi tetap kita belajar akademik di bawah dari dinas pendidikan. Jadi di pondok itu lebih banyak waktu untuk menghafal dan belajar kedinayan. Boleh sedikit nggak dijabarin kegiatan anak-anak? Iya, iya. Alhamdulillah kalau untuk di Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid nggak ada waktu selain mereka belajar dan menghafal. Jadi dari jam 3 subuh itu mereka sudah bangun, sholat tahajud, terus dilanjutkan dengan persiapan hafalan. Habis subuh mereka wajib menyetorkan hafalan dari hafalan taman mereka. Terus nanti di jam 10 mereka baru belajar akademik sampai zuhur. Sampai zuhur, kemudian istirahat. Habis asar mereka kembali menyetorkan hafalan mereka. Kemudian kita selipkan dengan pembelajaran kediniaan. Habis itu maghrib ada makan, zuhur juga ada makan. Kemudian habis isya kita lanjut pada halaqah tahfidz. Jadi mereka
wajib untuk memurojaah hafalan mereka yang tadi subuh itu, dan tetap disetorkan kembali ke masjidnya masing-masing atau ke ustadznya masing-masing. Nanti sampai jam 9 kegiatan selesai, jam setengah 10 mereka sudah wajib tidur. Jadi lebih fokus ke tahfiznya Ustaz ya? Ya, insya Allah 70% itu mereka fokus ke tahfiz. Kalau tadi kan sekolah akademik itu berarti nyinduknya ke Dinas. ke dinas Ustaz ya? Dinas Ya, pendidikan. pendidikan, bukan ke Menag ya? Bukan. Dari tadi dari jam 10 sampai Jam 10 sampai jam maksimal jam 2. maksimal sampai jam Iya, 2 jam 2. Terus kalau ini tadi kan ada disebutkan nih sama Antum masalah kediniahan, gitu kan? Pelajaran apa saja sih yang diajarkan masalah kediniahan ini? Untuk kediniahan lebih pastinya mereka belajar itu sebenarnya intinya penunjang bagi mereka untuk menguatkan hafalan atau lebih mempermudah mereka untuk menghafalkan Al-Quran, seperti tajwid, kemudian ada pelajaran terjemah Al-Quran, juga ada ya juga dasar-dasar keislaman ya, seperti fikih, kita juga belajar fikih, kemudian akidah juga kita belajar, terus bahasa Arab juga itu penunjang mereka juga kita ajarkan berbahasa Arab, sedikit-sedikit mereka bisa berbahasa Arab sehari-hari walaupun masih dasarnya. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan muhadharah nantinya untuk melatih mental mereka. Oh, jadi kediniahan itu mencakup pelajaran-pelajaran agama sih Iya. ya, fikih, bahasa Arab dan lain-lain. Terus untuk yang tahfiz saya mau nanya nih, anak yang baru masuk ke pondok pesantren Tahfiz Ar-Rasyid itu langsung boleh menghafal Al-Qurannya, atau kan biasanya di pondok lain itu fokus untuk melancarkan dulu baru boleh menghafalin. Kalau di sini bagaimana ya? Iya, jadi di pondok pesantren ini dari awal mereka harus kembali nol lagi, walaupun di luar sananya ketika SD mereka punya hafalan 4 sampai 5 juz sekalipun, itu ketika di pondok kita akan ngetes ulang lagi apakah mereka sudah pantas di penilaian kita sudah bisa masuk ke tahfidz, ataukah mereka harus mengulang lagi ke pembelajaran tahsinnya untuk memperbaiki bacaan sehingga nanti akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi tahapan-tahapan untuk menghafal Al-Quran di sini secara umum sama seperti di luar sana, yaitu tahsinnya di awal itu kita harus betul-betul menekankan, memperbaiki, kemudian nanti ada lagi tahapan masuk naik ke tilawah, itu mereka melancarkan bacaan sebelum mereka masuk ke tahfidz juga. Nanti setelah semuanya selesai, bacaan mereka udah bagus, kemudian sudah bisa membedakan hukum-hukum tajwidnya, barulah mereka kita masukkan ke kelas tahfidz yang mereka sudah wajib untuk menghafalkan Al-Quran atau menambahkan hafalan mereka. Jadi seperti itu, walaupun di luar sana mereka sudah punya hafalan, tapi di dalam penilaian kita belum pantas untuk menghafalkan Al-Quran, jadi mereka wajib mengulang lagi untuk memperbaiki tahsinnya. Oh, jadi diperbaiki dulu tahsinnya Ya. lagi, nggak langsung serta-merta langsung menghafalkan gitu ya? Iya. Terus kan tadi Ustaz Antum udah menjabarin ya kegiatan-kegiatannya panjang lebar nih, pasti kan full ya, padat ya satu hari itu ya? Iya. Kan namanya anak-anak kadang ada rasa bosen gitu. Iya. Ada nggak sih gitu kegiatan untuk menunjang mereka agar nggak bosen, atau nggak misalnya eskul seperti itu di sini? Ya, alhamdulillah ya, walaupun mungkin secara gambaran besar kita lihat kegiatan itu dari jam 3 sampai jam 9 malam terlihat padat ya, tapi kami yakin dengan kegiatan seperti ini anak-anak nggak merasa bosan. Alhamdulillah juga mereka nggak merasa ditekan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, walaupun awalnya mereka harus membiasakan dulu, karena kegiatan kita sebenarnya nggak terlalu padat ya, sebenarnya agak lebih santai aja.
karena dari ustadznya juga kita selalu memberikan arahan untuk tidak menggunakan anak-anak, bahkan PR pun kita nggak memberikan PR sekalipun. Nah, untuk selain itu di luar kegiatan kita punya beberapa kegiatan eskul juga sebagai program ekstrakurikuler ya, seperti ada tapak suci, juga setiap Sabtu Ahad itu kita belajar tapak suci. Oh, ada silat gitu ya? Ya, ada silat. Kemudian ya sekali-kali juga kita ada kegiatan olahraga futsal atau juga berenang. Terkadang kita 2 bulan sekali kita ada kegiatan berenang ke outing di luar sana. Kemudian juga sekali-kali kita jalan-jalan outing juga ke beberapa cabang kita yang ada di Gunung Putri atau yang lainnya. Kita selalu ada anak-anak seperti itu. Ya, jadi banyaklah kegiatan-kegiatan di luar yang selalu berbentuk hiburan buat anak-anak, juga sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Jadi anak-anak gak bosan lah Ya, gitu ya, misalnya ibaratnya ya. nggak full kegiatan Ya, terus enggak. ngaji atau ngaji gitu ya, ternyata Ya. ada waktu kosongnya. Ini terakhir nih Sat. Udah berapa lama nih Pondok Pesantren Ar-Rasyid ini, atau tepatnya Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid ini itu berdirinya tahun 2016. Jadi baru ya? ya terhitungnya masih baru 2016-2020 ya, sekitar 5 tahunan, alhamdulillah. Dan sekarang terus berkembang ya, terus berkembang lah insya Allah. Jadi kalau pondok ini hanya jenjang SMP saja. Apakah ada SMA-nya tuh di sini? Kalau untuk SMA, Ar-Rasyid punya SMA tingkat yang lebih tinggi juga punya. Cuma di lain lokasi. Kalau pusatnya kan ada di sini di Cibinong pusatnya. Kalau untuk cabang-cabang juga kita punya seperti di Gunung Putri, di Pare. Di Pare itu ada SMA Tahfidz Ar-Rasyid. Juga ada kalau yang di Gunung Putri itu mereka ada di fokus untuk untuk menghafal 100% menghafal tanpa ada akademik, kecuali ilmiah dan menghafal aja. Jadi Ar-Rasyid ini punya beberapa cabang. Tapi kalau untuk di pusat ini, untuk pondok pesantrennya hanya untuk kelas SMP aja, kelas 7 sampai kelas 9. Baik Sat, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaannya terkait kegiatan dan lain sebagainya untuk ini. Syukuran sebelumnya Sat ya. Iya. Jadi seperti itu saja, kita sudah mendengarkan gambaran-gambaran apa saja kegiatan di sini, bagaimana anak belajar di sini, apa aja yang menunjang agar mereka tidak bosan. Mungkin kami cukupkan dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyala. Baik, perkenalkan diri terlebih dahulu. Namanya siapa? Nama saya Gemilang Sekar Bintang. Oh, Gemilang. Gemilang, kenapa sih mau mondok di Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rasyid? Mungkin karena itu keinginan sendiri. Saya karena melihat kegiatan di pondok itu cukup menyenangkan karena banyak teman juga. Oh, banyak teman. Terus kan kamu udah kelas berapa sekarang? Kelas 3. 3. Kan udah hampir 3 tahun nih. Ya, Menurut kamu kegiatan apa sih yang paling menyenangkan di pondok itu? kegiatan hiburan di dalam pondok ataupun di luar pondok. Seperti misalnya di dalam pondok itu seperti nonton bareng. Oh, ada nonton bareng ya? Ada. Terus apa lagi? Jika keluar seperti futsal dan berenang. Kegiatan olahraga. Oh, kegiatan olahraga. Terus udah berapa juz sekarang hafalannya? Alhamdulillah sudah 4 juz. Udah 4 juz. Kamu langsung ngapalin atau tahsin terlebih dahulu? Tahsin dulu. Tahsin. Coba dong jelasin proses bagaimana kok bisa orang langsung menghafal di sini gitu. Maksudnya proses bagaimana caranya orang bisa menghafal di sini. Pertama-tama mulai dari kelas 7 ada proses tahsin, yaitu seperti kita harus membaca, menyetorkan buku yang buah seperti Iqra.
kita membacanya per halaman. Oh, Setelah itu, setelah lulus sampai Yan Bu A5, ada kelas tilawah. Kita membaca Quran sehari tuh 1 juz. Bertahap, setelah 1 juz selesai, 2 juz, sampai selanjutnya sampai 5 juz. Setelah itu baru kita diperbolehkan untuk menghafalkan Al-Quran. itu berarti sampai 1 kali hatam. Ya, Oh, cuma 1 kali hatam. ya, Habis itu setelah itu baru boleh tahfiz. ya, Kalau Elang udah 4 juz sekarang ya? ya. Juz berapa aja hafalannya? Juz 29, 30, 1 dan 2. 29, 30, 1 dan 2. 1 dan 2. Kalau kesan yang paling Elang gemilang ya. Gemilang ingat apa sih kesannya gimana sih selama mondok? Di pondok itu ternyata menyenangkan karena penyampaian dari ustadznya itu nggak dibawa, jadi dibawa santai aja, nggak bikin tegang itu. Jadi ustadznya juga waktu nyampein materi sambil bercanda-canda atau terkadang ada ice breaking-nya. Oh gitu. Dan dengan dukungan teman-teman juga, makanya bisa menyenangkan kegiatan pondok ini. Pernah nangis ya? Pernah. Gara-gara? Waktu itu pernah kangen sama orang tua, berantem juga pernah. Oh, kalau pas kangen orang tua gimana tuh solusinya? Mungkin solusinya ntar tiba-tiba nangis sendiri. Berhenti nangis sendiri tiba-tiba. Oh, berarti Mungkin dengan dukungan teman membantu kita, menenangkan kita. Habis itu teman mengajak main, lalu rasa sedih itu udah hilang. Nah, menurut kamu kegiatan sini padat nggak? Termasuknya? Kurang padat. Jadi masih banyak waktu kosongnya. Oh, masih punya kontak kosong? Iya. Oh, gitu. Baik, itu aja ya Gemilang. Makasih banyak. Semoga sukses dalam menghafalnya. Amin. Ya, boleh. Ditutup. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.